selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan bahas materi tentang hidrokarbon, di mana hidrokarbon itu terdiri dari unsur kimia, yaitu unsur hidrogen dan karbon. Nah, pada pertemuan kita kali ini Ibu akan menggunakan media PPT untuk pembelajaran kita, karena kita tidak melakukan tatap muka secara langsung bertemu. Jadi kita akan membahas materi hidrokarbon ini dengan secara online. Nah, sebelum Ibu membahas materi ini lebih lanjut, Ibu akan sedikit berbagi cerita tentang masalah materi hidrokarbon ini. Baik, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa sebelum Ibu menjelaskan materi hidrokarbon ini lebih lanjut, Ibu akan memberikan sedikit gambaran untuk kalian, supaya kalian lebih memahami apa sih hidrokarbon itu, bagaimana sih senyawa hidrokarbon itu, bagaimana sih bentuknya gitu ya. Jadi Ibu menyediakan sebuah gambar di PPT Ibu untuk kalian amati bagaimana bentuk dan proses dari senyawa hidrokarbon ini. Nah, coba kalian amati dari gambar yang telah Ibu sediakan ini yang ada pada PPT. Nah, ini adalah sate. Jadi, apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate atau jagung tersebut akan berubah menjadi hitam. Nah, berubah menjadi hitam. Terus, berarti di dalam sate ini mengandung karbon. Kenapa mengandung karbon? Karena zat warna hitam itu adalah arang atau karbon. Nah, contoh lainnya seperti karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas yang dimana yang saya sebutkan tadi itu mengandung senyawa karbon. Oke. Nah, di sini juga Ibu menyediakan sebuah gambar untuk kalian amati ya. Ini termasuk reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan yang pertama adalah proses pengelasan, di mana proses pengelasan ini merupakan contoh dari reaksi kimia pada senyawa karbon. Terus ada namanya pembakaran lilin, memasak makanan dengan kompor gas, ini merupakan reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari bahwa senyawa hidrokarbon ini ternyata ada di sekeliling kita. Seperti pembakaran lilin, pasti kalian sering melakukan kegiatan pembakaran lilin di rumah. Saat mati lampu, kalian menerangi ruangan kalian dengan membakar lilin ya, untuk ruangan kalian lebih terang. Itu ternyata saat kalian membakar lilin itu adalah senyawa karbon yang terkandung di dalamnya. Saat kalian memasak, membantu orang tua memasak makanan dengan kompor gas, tanpa kalian sadari bahwa gas yang kalian gunakan itu mengandung senyawa karbon. Nah, dari gambar tersebut Ibu berharap kalian bisa memahami lebih luas lagi ya tentang apa itu senyawa karbon, senyawa hidrokarbon. Nah, jadi dari ini Ibu harapkan kalian bisa membayangkan bagaimana sih senyawa hidrokarbon itu dan bagaimana sih sifat-sifat dari hidrokarbon ini gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini itu untuk mengetahui apa itu senyawa alkana, alkena, dan alkuna pada senyawa hidrokarbon. Nah, yang kedua untuk membedakan ikatan primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dan yang ketiga untuk mengetahui cara pemberian nama pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna pada senyawa hidrokarbon. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu identifikasi senyawa karbon. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi senyawa karbon? Oke, jadi gini ya, cara mengidentifikasinya. Di situ kan ada alat seperti tabung reaksi, gelas kimia. Nah, di mana tabung reaksinya ini berisi sampel plus CuO atau berperan sebagai oksidator, dan uapnya menghasilkan uap H2O menunjukkan adanya hidrogen. Nah, saat uapnya itu dialirkan ke dalam gelas kimia, ternyata dia menghasilkan kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat itu menghasilkan warnanya keruh. Nah, keruh tersebutlah yang menunjukkan adanya karbon. Oke, kita lanjut ya dengan materi selanjutnya, yaitu keunikan atom karbon. Oke, pasti kalian tidak asing ya dengan keunikan atom karbon ini. Apa sih keunikannya? Jadi keunikan atom karbon itu yang pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Yang kedua dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis nyawanya menjadi sangat banyak. Nah, mengapa atom lain tidak bisa? Kenapa hanya atom karbon? Nah, jadi kita bahas ya, karena
Yang pertama, atom C memiliki 4 elektron valensi seperti lingkaran yang Ibu sediakan di depan di PPT ya. Itu ada lingkaran atau dapat dikatakan lintasan elektron. Nah, itu memiliki 4 elektron valensi. Nah, yang kedua itu memiliki atom C memiliki jari atom yang relatif kecil. Oke. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya apa sih senyawa karbon itu? Nah, senyawa karbon itu merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Kekhasan atom karbon adalah yang pertama mempunyai 4 elektron valensi, elektron pada ikatan terluar. Nah, yang kedua dapat membentuk ikatan karbon. Nah, ikatan karbon itu ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan posisinya ada 4 jenis atom C. Nah, yang pertama itu ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di situ sudah udah Ibu kasih tanda panah bahwa yang mana posisinya primer, di mana posisinya sekunder, di mana posisinya tersier dan kuartener. Jadi setiap 4 jenis atom C ini posisinya berbeda-beda. Itu di mana letaknya primer, di mana letaknya sekunder, tersier, kuartener. Di situ udah jelas sekali ya, warnanya juga udah Ibu bedakan. Jadi kalian bisa mengetahui mana sih yang dikatakan primer, mana sih yang dikatakan sekunder, di mana sih katakan tersier dan kuartener. Oke. Kita lanjut. Nah, setiap atom C yang membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain pada hidrokarbon jika tidak mengikat C berarti mengikat H. Mengikat satu atom C harus mengikat 3 atom H menjadi CH3 dan untuk mengikat atom 2C maka harus mengikat 2 atom H menjadi CH2. Terus untuk mengikat 4 atom C atau 3 atom C untuk mengikat 3 atom C harus mengikat 1 atom H. Untuk mengikat 4 atom C harus bukan harus ya, bisa dikatakan tidak mengikat atom H lagi gitu. Jadi kalau misalnya atom 1, 2, dan 3 dia mengikat H, sedangkan untuk atom 4C itu tidak mengikat H lagi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi sebelumnya Ibu sediakan bahwa karbonnya itu tidak berpasangan atau tidak berikatan dengan H. Nah, sekarang udah dilengkapi dengan H. Coba kalian amatin berapa sih atom C ini mengikat H-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, hidrokarbon. Dari tadi kita membahas itu atom karbon, keunikannya, kekhasannya, kenapa dia dikatakan unik, kenapa dia dikatakan khas, dan bagaimana letak posisinya atom karbon itu, dan bagaimana sih bentuk atom karbon itu. Nah, sekarang kita bahas hidrokarbonnya. Nah, hidrokarbon itu sudah jelas sekali ya, terdiri dari hidrogen dan karbon. Makanya kita bahas di awal tadi karbon. Nah, jadi hidrokarbon tersendiri itu terbagi menjadi 2, alifatik dan siklik. Nah, di hidrokarbon alifatik ini itu terbagi menjadi 3, itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk alkana itu memiliki ikatan tunggal, alkena ikatan rangkap 2, dan alkuna ikatan rangkap 3. Untuk rumus alkana, rumus umumnya itu CnH2n ditambah 2. Untuk alkena itu CnH2n. Untuk alkuna yang dikatakan rangkap 3 tadi itu memiliki rumus umum CnH2n dikurang 2. Nah, alkana ini dikatakan jenuh, sedangkan alkena itu sama alkuna tidak jenuh. Nah, terus untuk siklik ya, hidrokarbon kan dibagi 2, ada alifatik dan siklik. Nah, untuk sikliknya itu terbagi menjadi 2 lagi, itu sikloalkana dan aromatik. Oke, kita lanjut. Nah, alkana, apa sih alkana tadi? Nah, tadi alkana sudah Ibu jelaskan bahwa alkana itu ada suatu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal ya dan bersifat jenuh gitu. Nah, bagaimana rumus
Molekulnya ini yang Ibu sediakan di PPT itu adalah deret homolog dari alkana. Rumus molekulnya itu ada CH4, C2H6, C3H8. Nah, untuk CH4 apa sih namanya? Namanya metana. Untuk C2H6 apa sih namanya? Etana. Oke. Nah, untuk C3H8 apa sih namanya? Propana. Nah, jadi di sini kan udah Ibu nih sediain rumus molekulnya dan nama senyawanya. Nah, jadi kalian bisa dilihat dan diamati ini nama-nama rumus molekul dan senyawa dari alkana. Oke, kita lanjut ya. Nah, alkana. Bagaimana sih ciri-ciri alkana itu? Oke, alkana ini rumus umumnya CnH2n ditambah 2. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antara suku yang satu dengan suku yang berikutnya sudah CH2. Nama iufak untuk golongan alkana selalu diakhiri ana. Dalam rumus strukturnya, ikatan antara atom C yang satu dengan atom C yang lainnya berikatan tunggal. Nah, seperti tadi ya, udah jelas sekali dari pengertiannya bahwa alkana ini merupakan senyawa yang ikatannya tunggal gitu. Jadi kalau dalam rumus strukturnya, ikatan antara atom C yang satu dengan yang lainnya berarti harus tunggal, tidak boleh rangkap dua. Karena alkana ciri-cirinya adalah berikatan tunggal. Oke, kita lanjut. Nah, alkana, tata nama senyawa alkana mengikuti kaidah tata nama iufak dengan memberikan akhiran ana bagi seluruh nama senyawa alkana. Oke. Nah, nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam suatu rantai karbon. Jika rantai karbonnya terdiri atas 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N normal. Nah, ini ada tabel ya, Ibu sediakan sebuah tabel. Nah, di situ ada tabel yang mengatakan jika jumlah atom C-nya 1, itu rumus molekulnya CH4, maka disebut metana seperti tadi. Begitupun seterusnya, 2 disebut dengan etana, 3 itu propana, kalau nomor atomnya 4 itu butana, 5 pentana, 6 heksana, dan seterusnya. Oke, ada contoh nih. Nah, rumus molekulnya. Nah, misalnya kita ambil nih salah satu dari rumus molekul yaitu C2H6. Nah, di sini ada rumus molekul. Terus bagaimana cara kita membuat rumus strukturnya? Nah, ini Ibu contohkan ya. Rumus strukturnya itu di mana 2 atom C mengikat 6 atom H. Berarti di situ jelas. Kita buat dulu C-nya ya, udah Ibu kotain warna merah. Nah, kita buat C-nya 2. Kan di sini dimintanya di rumus molekul kan C-nya 2, H6. Berarti C-nya 2. Dan hanya 6, berarti dia mengikat 6 atom hidrogen. Nah, nama senyawanya itu adalah etana. Udah jelas sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, tata nama iufak alkana atau bercabang. Yang pertama, rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi sebagai rantai utama induk. 2. Penomoran dari ujung dekat cabang atau dekat gugus fungsi jika mempunyai fungsi cabang, mempunyai rumus CnH2n dikurang 1. Nama cabangnya itu adalah alkil. Nah, contohnya CH3 berarti itu adalah metil. CH3 ikatan tunggal ya. CH2 itu namanya etil. Nah, cabang yang sama disebut jadi satu dengan diberi awalan 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. Nah, cabang yang tidak sama disebut sesuai abjad. Contohnya gini, etil. Etil disebut lebih dahulu daripada metil. Kita urutkan aja yang A, B, C, D itu. Nah, ternyata etil lebih dulu daripada metil. Jadi, harus etil terlebih dulu baru metil ya. Nah, terus yang keempat, nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, nama induk. Contohnya nih, CH3, CH2, CH, CH3. Itu dikatakan rantai induk. Karena dia lurus saja ya, perpanjang gitu, rantai panjang gitu. Nah, terus kalau dibuat bercabang gimana? Nah, tetap yang lurus itu dikatakan rantai induk.
Tapi di saat ada diberi cabang itu kan udah jelas tuh ya penomoran dekat dengan rantai cabangnya gitu. Nah, jadi 1, 2, 3 dan 4. Di situ udah Ibu tandain yang warna biru itu ada cabang ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ada nama-nama beberapa cabang. Itu ada CH2, CH2, CH3 N-propil, CH2, CH3 isopropil ya. Terus CH2, 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 CH3 N-butil dan begitu juga seterusnya sampai ters-butil. Nah, ters-butil ini bentuknya ya. Nah, terus untuk sek-butil itu CH3 cabangnya di utama, terus CH2, CH3 itu namanya sek-butil. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu alkena ya. Nah, alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2. Nah, ini berbeda sekali dengan alkana tadi ya. Kalau alkana itu memiliki ikatan tunggal, sedangkan kalau alkena ini rangkap 2. Nah, sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat itu tidak maksimum sebagaimana senyawa alkana. Nah, jelas sekali di sini terlihat sekali perbedaannya ya. Awalnya alkana itu merupakan hidrokarbon tak jenuh, sedangkan alkana itu merupakan hidrokarbon jenuh. Nah, dia memiliki 2 rangkap, ikatannya rangkap ya, sedangkan alkana itu tidak, dia tunggal. Nah, itu terlihat sekali jelas perbedaannya ya. Jadi berbeda antara alkena dan alkana itu tadi. Nah, ini ada alkena itu banyak digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Misalnya gini, kayak etena ini. Etena ini merupakan yang Ibu sediakan gambar tersebut itu adalah gambar produk industri yang dibuat dengan bahan baku etena. Nah, etena ini merupakan bahan baku pembuatan polietena dan senyawa-senyawa antara lain itu seperti vinil, klorida, dan styrena. Nah, yang kedua itu ada produk profena atau C3H6. Nah, gambar yang Ibu sediain ini adalah gambar pelatan masak yang dibuat dengan bahan baku polifrena. Pasti udah nggak asing lagi ya gambarnya ya. Ini seperti panci gitu. Nah, ini profena ini digunakan untuk membuat polimer polifrena yang berfungsi sebagai serat sintetis, materi pengepakan dan peralatan masak. Oke, kita lanjut ya. Jelas. Nah, hidrokarbon. Kita lanjut masih ya materi hidrokarbon ini, tapi ke alkena bukan alkana. Kita balik lagi ke alkena. Nah, untuk menentukan rumus umum alkena, perhatikan rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkena pada tabel ini. Nah, itu pada tabel itu telah Ibu sediakan ya rumus strukturnya, rumus molekulnya, dan namanya itu. Kalau misalnya tadi C2H4, nah rumusnya itu kan CnH2n ya, dari alkena ini rumusnya ini. Nah, sedangkan kalau untuk alkana itu kan rumusnya CnH2n ditambah 2. Itu berbeda sekali ya. Nah, di sini juga namanya beda. Kalau alkana itu di akhiran itu ditambah ana, sedangkan alkena itu ditambah ena, sesuai dengan namanya ya. Nah, jadi kayak C3H6 itu namanya profena, sedangkan kalau di alkana itu C3H8 karena dia ditambah 2 kan. Nah, jadi namanya propana. Itu sangat kita lihat di sini namanya itu sangat berbeda. Nah, kita tahu perbedaan antara alkana dan alkena. Oke. Nah, jadi berdasarkan rumus molekul etena, profena, dan 1-butena tersebut dapat disimpulkan bahwa alkena memiliki rumus. Nah, ini udah Ibu sediain juga nih ya, CnH2n. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, nih penamaan alkena. Bagaimana sih penamaan alkena itu, Bu? Nah, penamaan alkena itu 1, tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Nah, rantai induk itu apa sih, Bu? Nah, rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Nah, ini contohnya ya. 2-metil 2-butena ini. Nih. Nah, di mana rantai induknya? Rantai induknya yaitu rantai yang terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Nah, makanya CH-nya itu dinamakan rantai induk. Oke, paham ya? Nah, penamaan alkena masih ya kita bahas ini. Yang kedua, penamaan alkena itu penomoran atom C pada rantai induk. Nah, jadi kalau penomoran itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom
C yang terikat pada ikatan rangkap pendapat nomor terkecil. Nah, ini jelas sekali ya. Udah Ibu tandain juga nomor satunya di mana, nomor 2-nya di mana, yang terakhir nomor 4-nya di mana, oke? Dan cabangnya tuh udah jelas sekali. Nah, terus ada yang namanya yang ketiga, jika terdapat cabang atau gugus alki pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkin yang sesuai. Nah, nih udah jelas sekali ya. Metilnya di mana letaknya? Metil itu terletak pada nomor 2, makanya dinamakan 2 metil. Nah, rantai induknya di mana? Nah, rantai induknya itu di 2 butena. Nah, rantai cabangnya di mana? Gitu. Udah jelas sekali ya nama senyawanya apa? 2 metil 2 butena. Nih, jelas sekali ya, udah ya. Dari Ibu tandain juga mana yang 2 metil, di mana nomornya, di mana nomor cabangnya, di mana nomor rantai induknya. Oke, kita lanjut. Nah, jika terdapat lebih dari satu ikatan, maka akhirannya ena. Pada alkena diganti dengan diena. Terdapat 2 ikatan dan triena. Terdapat 3 ikatan rangkap. Nah, jadi kalau untuk deana itu terdapat 2 ikatan rangkap. Triena itu terdapat 3 ikatan rangkap. Nah, jadi namanya yang Ibu sedia ini adalah 1,3 butadiena. Karena kenapa? Punya 2 ikatan rangkap. Terdapat 2 ya. Oke, kita lanjut ke materi masih ya dengan senyawa hidrokarbon. Nah, materi selanjutnya itu tentang alkuna. Apa sih alkuna itu, Bu? Oke, alkuna merupakan hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 3. Nah, seperti alkena tadi ya, alkena sifatnya tidak jenuh, terus alkuna juga sifatnya tidak jenuh. Nah, berbeda dengan alkana ini kedua-duanya. Kenapa beda? Ya, karena dia memiliki ikatan rangkap, sedangkan alkana itu memiliki ikatan tunggal. Oke. Nah, sehingga jumlah atom hidrokarbon yang dapat diikat tidak maksimum sebagaimana senyawa alkana. Alkuna yang memiliki nilai ekonomis paling penting adalah etuna C2H2. Senyawa ini memiliki nama lain asetilena. Berikut ini beberapa kegunaan senyawa etuna. Nah, ini yang pertama ada sebagai bahan bakar obor oksiasetilena. Nah, ini adalah merupakan contoh gas etuna yang digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam. Seperti tadi ya, gambar yang Ibu sediakan di awal. Nah, inilah contoh pengelasannya. Nah, digunakan untuk pengelasan dan pemotongan logam. Hal ini dikarenakan reaksi etuna dengan oksigen dapat melepas kalor hingga temperatur 2500 sampai 3000 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu sebagai bahan baku pembuatan senyawa. Nah, organik lain seperti etanal dan vinil klorida, contohnya etuna, digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinil klorida untuk pipa VPC. Nah, oke, kita lanjut masih materi alkuna ini ya. Nah, alkuna. Untuk menentukan rumus umum alkuna, perhatikan terlebih dahulu itu catatan buat kalian, rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkuna. Nah, ini pada tabel ini ya, dilihat ya. Tadi kalau alkana itu rumusnya CnH2n ditambah 2, sedangkan alkena itu rumusnya CnH2n. Nah, untuk alkuna itu rumusnya CnH2n dikurang 2. Makanya setiap rumus struktur antara alkana, alkena, alkuna itu sangat berbeda sekali. Nah, nih coba kalian perhatikan ya pada tabel yang Ibu sediakan di PPT ini, di mana C2H2 itu namanya etuna. Nah, kenapa dia etuna? Karena dia merupakan alkuna, jadi ambil dari unanya, itu dikatakan alkuna. Nah, berbeda dengan alkana, alkena. Kalau alkana itu akhirannya ana, sedangkan kalau alkena itu ena, sedangkan alkuna itu adalah una.
Nah, jadi setiap hidrokarbon ketiga-tiganya itu memiliki perbedaan ya, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Nah, jadi berdasarkan rumus molekul alkuna profuna dan satu butuna tersebut dapat disimpulkan bahwa alkuna memiliki rumus. Nah, itu rumusnya ya. Bisa kalian catat rumusnya bahwa alkuna itu memiliki rumus CnH2n dikurang 2. Oke, ini penamaan alkuna. Nah, penamaan alkuna gimana sih Bu cara penamaan alkuna? Oke. Nah, yang pertama yang kalian lakukan untuk penamaan alkuna itu tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induknya. Nah, rantai induk tahu ya tadi ya, udah Ibu jelaskan juga rantai induk di materi alkena. Nah, rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Oke, nah itu terlihat ya rantai induknya. Nah, lalu yang kedua, penomoran atom C rantai induk. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang terikat pada ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Nah, itu juga udah Ibu kasih nomor ya sampai 6. Nah, di mana sih cabangnya, di mana saja sih nomornya, yang dari mana sih awal nomornya itu udah Ibu buat ya. Bahwa nomornya itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang dekat dengan atom C yang terikat pada ikatan rangkap gitu ya, yang mendapatkan nomor terkecil. Nah, dimulailah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nih jika terdapat cabang gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Nih 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 6 itu udah Ibu kasih nomor ya. Nah, di situ juga Ibu udah tandain di mana nomor cabangnya, itu di nomor 4, itu ada 4 metil berarti ya. Rantai induknya di mana? Di nomor induknya tuh di nomor 2 heksuna. Terus di mana sih nama senyawanya apa sih Bu? Oke, nama senyawanya itu 4 metil 2 heksuna ya. Baik, cukup sekian materi yang Ibu jelaskan untuk hari ini. Di depan kalian jangan lupa membaca tentang materi keisomeran dan reaksi-reaksi pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk hari ini juga kalian jangan lupa mengulang kembali materi yang Ibu ajarkan tadi, karena materi hari ini berkaitan sekali dengan materi minggu depan, karena topik kita masih sama, yaitu hidrokarbon. Nah, jadi Ibu nanti akan memberikan kalian tugas. Ada 8 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soal ini nanti Ibu kirimkan lewat email ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan menyebarkan ke kalian dan memberi informasi kepada kalian yang harus kalian kerjakan. Untuk minggu depan Ibu cek jawaban kalian benar atau salahnya. Nah, jadi kesimpulan Ibu simpulkan pada materi hari ini, pembelajaran hari ini, bahwa senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa alifatik dan siklik. Nah, di mana alifatik terbagi menjadi 3, alkana, alkena, dan alkena. Nah, untuk siklik terbagi 2, yaitu sikloalkana dan aromatik. Di mana alkana itu bersifat jenuh, memiliki tingkatan tunggal, dan alkena itu memiliki ikatan rangkap 2 dan bersifat tidak jenuh. Begitupun alkuna memiliki 3 ikatan rangkap dan bersifat jenuh. Terima kasih Ibu.